Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid, membenarkan bahwa laut yang dipagari sepanjang 30,6 km di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, memiliki sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujar Nusron dalam keterangan pers, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Politisi Golkar ini mengungkapkan jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Dengan rincian atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Serta atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang yang dimiliki seseorang bernama Surhat Haq. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, kata Nusron. Penelusuran tribunnews.com, tak banyak informasi terkait profil PT Cahaya Inti Sentosa yang tersebar di dunia maya. Namun menurut penelusuran di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, PT Cahaya Inti Sentosa beralamat di kawasan 100 Blok C nomor 6, Jalan Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, perusahaan tersebut menjadi target akuisisi oleh PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka, PANI, pada Agustus tahun 2023 lalu. Dikutip dari kontan.co.id, PANI merupakan hasil kongsi dari Grup Agung Sedayu dan Salim Group. Diketahui, pemilik Grup Agung Sedayu adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara, Salim Group dimiliki oleh Antoni Salim. Adapun PT Cahaya Inti Sentosa merupakan satu dari 7 perusahaan real estate yang diakuisisi oleh PANI. Selain perusahaan tersebut, 6 perusahaan lain yang diakuisisi adalah PT Bumindo Mekar Wibawa, BMW, PT Jaya Indah Sentosa, JIS, PT Kemilau Karya Utama, KKU, PT Karunia Utama Selaras, KUS, PT Sumber Cipta Utama, SCU, dan PT Sarindo Matratama, SHM. PANI akan mengakuisisi ke-7 perusahaan tersebut senilai Rp9,41 triliun. Demi memuluskan rencana akuisisi, PANI menerbitkan saham baru Etnan Hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Berdasarkan keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia, B, pada tanggal 9 Agustus tahun 2023, PANI bakal menerbitkan saham baru sebanyak 8 miliar saham. Adapun hasil right issue digunakan PANI untuk penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan 7 perusahaan target. Sedangkan sisanya untuk pengembangan bisnis PANI. Catatan terkait PT Cahaya Inti Sentosa pun turut terlampir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, PANI tertanggal tanggal 9 Agustus tahun 2023. Perusahaan tersebut masuk dalam agenda nomor 4 dan 5 RUPS luar biasa yaitu 4. Persetujuan transaksi material dan transaksi afiliasi sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMTHMETD 2 yang akan dipergunakan perseroan untuk penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan afiliasi perseroan, antara lain, I, PT Bumindo Mekar Wibawa, I, PT Cahaya Inti Sentosa, I, PT Jaya Indah Sentosa, IF, PT Kemilau Karya Utama, V, PT Karunia Utama Selaras, V, PT Sumber Cipta Utama, dan V, PT Sarindo Matratama. 5. Penyertaan perseroan atas saham baru yang diterbitkan oleh I, PT Bumindo Mekar Wibawa, I, PT Cahaya Inti Sentosa, I, PT Jaya Indah Sentosa, IF, PT Kemilau Karya Utama, V, PT Karunia Utama Selaras, V, PT Sumber Cipta Utama, dan V, PT Sarindo Matratama. Di sisi lain, pada pernyataan pers PANI pada tanggal 18 Agustus tahun 2023, tujuan akuisisi 7 perusahaan termasuk PT Cahaya Inti Sentosa, demi memperluas skala proyek Pantai Indah Kapuk, PIK. 2. Selain itu, PANI juga berharap dengan akuisisi yang dilakukan, maka dapat menciptakan sinergi bisnis yang optimal. Tentunya hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendukung pertumbuhan pendapatan perseroan ke depan,
sehingga dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, kata manajemen PANI, dikutip dari kompas.com. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan pengakuan terhadap lemahnya kinerja kementeriannya saat ini. Dirinya beranggapan kelemahan tersebut dilihat dari pengawasan serta pemanfaatan ruang laut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada Kamis 23 Januari 2025. Dikatakan Menteri KP tersebut, rapat ini membahas polemik pagar laut yang berada di sejumlah daerah terutama di Tangerang, Banten. Trenggono mengatakan kelemahan di KKP merupakan akibat dari adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk itu, Trenggono meminta perlunya dukungan anggaran penguatan tugas melalui revisi UU Kelautan. Adapun persoalan pagar laut di Tangerang saat ini menjadi sorotan. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini hingga kini masih belum diketahui siapa pemiliknya. Hingga saat ini pemerintah terus berupaya mencari tahu kepemilikan dari pagar laut Tangerang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid akan menyelidiki polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Nusron akan memanggil sejumlah kepala seksi hingga eks-kepala kantor pertanahan Tangerang. Pemanggilan itu buntut penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Diketahui sertifikat HGB dan SHM di pesisir perairan Tangerang tersebut cacat prosedur dan material. Menurut Nusron, pemeriksaan itu meliputi petugas juru kurir. Selain itu, petugas yang menandatangani status sertifikat HGB dan SHM tersebut. Hal itu bertujuan untuk memastikan adanya pelanggaran dalam penerbitannya. Pernyataan itu disampaikan Nusron setelah meninjau pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Banten, Rabu 22 Januari 2025. Sebagai informasi, sertifikat HGB dan SHM itu segera dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Nusron menyebut selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun bisa dicabut tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Terlebih berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa lokasi tanah itu berada di luar garis pantai, sehingga sertifikat tersebut secara otomatis dicabut dan dinyatakan batal demi hukum. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik SHM atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten segera dicabut. Hal itu dibenarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid. Nusron mengklaim ratusan SHGB dan SHM di pesisir perairan Tangerang tersebut cacat prosedur dan material. Menurut Nusron, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun bisa dicabut maupun dibatalkan. Yakni Kementerian ATR BPN bisa mencabutnya tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Nusron setelah meninjau pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Banten, Rabu 22 Januari 2025. Lanjut, Nusron menyebut dari hasil peninjauan serta pemeriksaan yang dilakukan timnya, sebagian SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai. Menurut Nusron, area itu tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan. Atas hal itu, Nusron menyatakan pagar laut sepanjang 30,16 km itu tak bisa disertifikasi. Diketahui pagar laut di Tangerang itu memang memiliki status SHGB dan SHM. Nusron menyatakan jika hasil koordinasi menunjukkan sejumlah sertifikat itu berada di luar garis pantai, maka akan dievaluasi dan melakukan peninjauan kembali.